Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dan dirapatkan kembali saf dan barisan kita untuk meneruskan dan melanjutkan rutinitas di pagi hari kita. Terbiasa pada pagi hari Sabtu dan Ahad membahas dan mengkaji kitab Nahwu Tatbiqi aplikatif yang dimana bukunya ini ditulis oleh seorang syekh dari Mesir bernama Syekh Khalid Abdul Aziz Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat ini, nikmat semangat masih diberikan untuk terus menuntut ilmu dan semoga ke depan dan seterusnya demikian. Tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab fa'il. Ya, kita sudah cukup jauh. Kita masuk ke bab fa'il sekarang. Fa'il itu adalah ismun marfu'un. Ya, isim yang dirofa. Berarti ketika kita melihat di sini ada keterangan marfu, maka setiap kata yang berkedudukan sebagai fa'il, maka dia nanti marfu. Ya, jadi tidak ada fa'il yang mansub. Nah, namun nanti terkait adanya yang majrur, itu bukanlah dia. Nah, ya, nanti kita akan lihat. Nah, sejatinya fa'ilnya tetaplah marfu. Nanti yang majrurnya secara lafal. Tapi kalau secara posisi tetap dikatakan marfu. Nanti kita akan lihat uh, variasinya bagaimana. Kemudian mazkurun qablahu fi'luhu. Fa'il ini disebut disebutkan fi'ilnya sebelum siapa? Sebelum fa'il. Qablahu hu-nya kembali kepada si fa'il gitu. Fi'luhu ya. Fi'ilnya si fa'il ini disebutkan sebelum si fa'il. Nah, ini definisi yang pertama tentang fa'il. Kemudian yang kedua, qoma bil fi'li aw ittasafa bil fi'li. Nah, ya, ini masih nyangkut dengan definisi sebelumnya yang qoma bil fi'li. Nah, dia mengerjakan apa? Mengerjakan si perbuatan tersebut. Oke. Ini definisi pertama untuk fa'il. Ya, intinya dari segi peletakan dia di mana? Di depan fi'il, berarti fi'il di awal sebelum si fa'il. Kemudian fa'il itulah yang menegakkan atau melakukan pekerjaan itu. Tetapi ada isim disebutkan setelah fi'il dan i'rabnya rofa dihukumi sebagai fa'il tapi dia tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan karena memang dia tidak bisa mengerjakannya, tapi hanya disifati saja dengan fi'il tersebut. Maka ini definisi yang kedua. Awit tasofa bil fi'li. Nah, dia disifati dengan fi'il tersebut. Nah, contohnya apa? Ketika fiil-fiilnya itu adalah fiil-fiil lazim, seperti tinggi suaranya. Ala sautuhu. Kita bisa bikin ala sautuhu. Nah, ala sautuhu, ala tinggi itu fiil. Sautuhu suaranya. Sautu jadi apa? Karena dia terletak setelah fiil ala, ya. Kemudian harokatnya dibaca doma, yang dimana doma itu menjadi salah satu tanda untuk i'rab rofa. Maka sejatinya bukan suara itu yang melakukan perbuatan tinggi. Dia tidak melakukan perbuatan tinggi, tidak. Tapi dia hanya disifati dengan apa?
kata kerja tinggi tadi. Bisa difahami sampai sini? Naam, Ustaz. Hukmul fa'il raf'u. Hukum dari fa'il ya rafa. Makanya ketika di dalam kalimat langsung kita katakan dia marfu dan di rafa. Tatbik contohnya di sini perhatikan. Allah Ta'ala wa ma kafara Sulaimanu. Nah, ya. Kafara di sini fiil karena Sulaimanunya fa'il ya. Sulaimanu fa'ilun marfu'un. Ini i'rabnya teman-teman. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Dan tanda rofaknya adalah dhammah. Walam yunawwan. Sulaiman tidak ditanwin. Sudah lewat pembahasannya di bab mamnu' minas saraf. Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Apa sebab ilatnya di sini Sulaiman? Nama aja, Alamiah, Ustaz. alamiah ma'a alamiah kan dia nama. Alamiah ma'a itu dua ilat itu. Alif Nun, Ustaz. Betul. Alamiah ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Ya. Berikutnya yang kedua qala ta'ala qala abuhum inni la ajidu riha yusufa. Abuhum. Abu lafal abu, lafal abunya saja. Dia terletak setelah lafal qala. Qala itu adalah fiil. Maka abu adalah fa'ilnya. Karena fa'il dihukumi rofa, terkait tanda rofa mengikuti bentuk masing-masing kata. Karena ini dia termasuk al-asmal khomsah, maka tanda rofanya tidaklah dengan domah, melainkan dengan wawu. Maka kita lihat abuhum abu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu tanda rofanya. Kalau kita mau terusin niabatan anid domah. Karena wawu ini adalah tanda ganti dari domah ya di dalam i'rab rafa. Kenapa sebabnya? Li'annahu minal asmail khamsati. Karena dia termasuk isim-isim yang lima. Yang rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jirnya dengan ya. Humnya domir mutasil mabni fi mahali jarin. Ingat domir mutasil yang mabni begitu. Fi mahali jarin pada mahal jar sebagai apa? Mudhaf ilaih. Yang ketiga qala rajulani. Nah, ini fa'ilnya berbentuk musanna. Maka isim musanna ketika rofa dengan apa? Dengan alif. Qala rajulani. Ingat ya, meskipun fa'ilnya itu musanna maupun nanti jama, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Inilah yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Di mana setelah fi'il itu fa'il. Kalau setelah fi'il itu fa'il, maka fi'ilnya wajib mufrad. Meskipun fa'ilnya nanti ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama. Maka lihatlah di sini, di dalam Al-Quran langsung dalilnya, Al-Ma'idah ayat 23. Banyak juga di tempat-tempat lain, masih di dalam Al-Quranul Karim. Ini salah satunya saja. Di mana fa'il ini musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Ya, di sini kola. Rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu. Ya. Nah, Jabatan anid dhammah li'annahu musanna. Yang keempat yang jamak nih qad aflahal mu'minuna al-mu'minuna jamak muzakkar salim ketika rofa dengan wawu. Nunnya kan iwadun anit tanwin. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Ya, li'annahu jam'u muzakkarin salimun ya. Muzakkarin salimun. Baik. Yang kelima jamak muannas salim. Qala ta'ala idza ja'akumul mu'minatu al mu'minatu jamak muannas salim. Ya, ketika rafa dia dengan dhammah. Nasab saja dengan kasrah untuk jamak muannas salim. Al mu'minatu di sini sebagai fa'il karena dia terletak setelah fi'il ja'a. Kalau kumnya di sini nanti fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dan apabila perempuan-perempuan beriman itu datang kepada kalian di surah Al-Mumtahanah ayat 10. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ya. Tanbih. Nah, ini yang tadi sedikit saya singgung nih. Ya, dia majrur, majrur. Majrur dari segi lafal, tapi dari segi mahal tetap lama. Ini kalau bersambung dengan huruf jar tambahan. Kalau di dalam Al-Quran huruf jar tambahan itu atau segala yang sifatnya zaidah tambahan disebutnya apa? I'rabnya silatan wa taukidan. Ini sebagai bentuk adab kita.
Tanbih qad yujarru al fa'ilu terkadang fa'il itu dijerkan fil lafzi. Nah, ini. Kadang fa'il itu dijarkan dalam lafal biharfi jarrin zaidin dengan huruf jar tam tambahan ya biharfi jarri zaidin dengan huruf jar tambahan. Ada catatan nomor satu di bawah kita baca. Alamatu harfil jarri az-zaidi berarti ditanwin kedua-duanya itu ya. Biharfi jarrin zaidin. Zaidin ada untuk jar. Alamatu harfil jarri az-zaidi. Nah, tanda huruf jar tambahan itu dari mana kita bisa mendeteksi dan mengetahuinya? Yakni sihatu sukutihi duna ayyakhtalla aslul makna atau aslal makna ya aslal makna. Nah, tanda kita bisa mengetahui huruf jar di situ adalah tambahan, di mana ketika huruf jar itu kita hilangkan, maka makna asalnya nggak rusak. Ini arti dari sihatu sukutihi, bisa dihilangkan huruf jarnya tanpa merusak asal makna. Gitu. Wa yuzadu litta'kid dan ditambahkan dia tentu untuk menguatkan. Yusammihi ba'dun nuhati sebagian para ulama nahu menamainya itu dengan harfasillatin. Nah, makanya para ulama nahu ketika mengi'rab ya, bahkan langsung yang paling fundamentalnya ketika di dalam Al-Qur'anul Karim disebutnya silatan wa taukid. Meskipun nantinya juga kalau kita dapati adanya kata atau kalimat di situ ada huruf jar tambahan, ini buk yang selain di dalam Al-Qur'an ya. Boleh juga kita i'rab dia sebagai silatan wa taukid karena memang fungsinya yang tambahan-tambahan itu untuk memberikan taukid kan kita sudah pelajari ya. Falba'u, nah contohnya adalah falba'u fi qaulika huruf jar ba pada ucapanmu akal tu bil mil'aqah. Nah, ini kalau baknya dihilangkan kira-kira maknanya rusak nggak? Anda tanya kepada antum semua. Rusak nggak kalau huruf jar baknya dihilangkan? Hmm, Rusak tidak? tidak. Oh, kok tidak? Huruf ba dihilangkan. Akal tuh nanti mil akohnya nggak lagi kasroh dong kan nggak ada huruf jarnya. Langsung jadi fathah maf'ul bihnya akal Oh, tuh. Kira-kira ada nggak orang yang makan sendok? oh, paham, Ustaz. Nah, berarti di sini kalau kita hilangkan huruf jar ba-nya maka rusak maknanya. Ketika rusak maknanya, berarti kita ketahui di sana bahwasanya huruf jarnya adalah huruf jar asli. Makanya ini dikatakan harfu jarin asliyin. Ya, nah, huruf jar asli. Jadi ada huruf jar asli, ada huruf jar tambahan. Kalau huruf jar asli dihilangkan, rusak maknanya. Tapi kalau huruf jar tambahan dihilangkan, nggak rusak makna asalnya. Gitu. Nah, li'annaha lau sakotat atau sukitot ya. Karena dia huruf ba itu kalau dihilangkan atau sakotat kalau hilang lahtalla aslal makna. Niscaya tentu akan merusak asal makna. Kemudian min fi kaulika. Ini lihat baik-baik kembali cermati. Ma hadoro min rajulin. Kalau minnya dihilangkan rusak gak maknanya? Tidak ada yang hadir dari laki-laki seorang pun gitu. Rusak nggak Tidak. maknanya? Tidak, Ustaz. Ti, tidaklah Tidak. rajulin langsung didomah nanti rajulun berkedudukan sebagai fa'il
Ya, hadoro langsung dari segi lafal gitu. Maka di sini minnya kalau kita hilangkan tidak merusak makna asal ya kan? Maka minnya di sini tambahan. Di sini juga dijelaskan atau dituliskan zaidatun. Kenapa kita bisa memprediksi bahkan bisa menilai menghukum ini tambahan lisihati kaulika karena bisa ya ucapanmu itu begini mahadoro rajulin mahadoro rajulun ya di domah tanda rofa. Duna ayyaktala tanpa merusak asal makna, tanpa merusak asal makna tersebut. Lalu bagaimana kalau nantinya begini nih, mahadoro min rojulin, cara ngirobnya gimana? Kita lihat kembali ke atas. Nah ya, nahwu contohnya min atau ba. Nah banyakan memang fa'il itu yang majrur. Nah ketika dia terletak setelah huruf jar dan huruf jarnya itu nggak jauh-jauh dari min sama ba. Wa fi hadhil halati dan pada keadaan ini tentunya yu'rabu fa'ilan majruran. Nah, ini saya. Fa'il dia tetap fa'il, dia nantinya di i'rab majrur tapi fil lafzi. Majrurun fil lafzi nanti katakan lagi marfu'un fil mahalli atau marfu'un mahallan gitu. Majrurun lafzon. Paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, boleh tanya Ustaz. silakan. Berarti untuk yang huruf jar yang zaid, yang tambahan itu bisa dipastikan bahwasanya itu fa'il ya Ustaz ya. Tergantung, nggak juga. Lihat dulu, betul nggak itu fa'il bisa? Lihat ciri-ciri fa'il. Jangan lupa ciri-ciri fa'il tuh. Ah, mazkurun qablahu fi'luhu. Ada fi'ilnya sebelumnya. Paham ya? Ya, ya Ustaz. Baik. Namun pada intinya kalau kita sudah dapati itu fa'il maka i'rabnya demikian. Dia tetap marfu dari segi mahal, namun dari segi lafalnya, lafzinya dia majrur. Iyalah orang terletak setelah huruf jar maka dia dikasroh kan akhirannya. Nahu qaulihi ta'ala contohnya maja'ana min basyirin. Nanti kita melihat nih mana ya failnya maja'a. Apakah ma di sini? Oh tidak. Na maf'ul bih ya. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pun. Ini kan seperti tadi. Dari mana kita bisa tahu min di sini adalah tambahan? Hilangin saja. Pas dihilangin, apakah merusak maknanya atau tidak? Oh, ternyata tidak. Ya, jadi kalau min dihilangkan basyirinnya langsung basyirun. Kenapa? Jadi fa'il ja'alah gitu. Secara lafzi. Ya, adanya min di sini pun juga tetap dia menjadi fa'il secara mahal. Karena secara lafzinya dia majrur terletak setelah min. Kasrohnya kelihatan tuh ya. Min. Nah, kita irob. Min harfu jarin zaidin. Basyirin. Basyirinnya fa'ilun majrurun fil lafzi marfu'un fil mahal. Ini irobnya ya. Berikutnya qaulihi ta'ala wa ma tasqut min waraqatin illa ya'lamuha min waraqatin. Oh, tuh, perhatikan. Tas kutu, teman-teman. Lihat tas kutu. Warokoh. Ini langsung disesuaikan tuh, tas kutu. Kan fil mudhari. Kalau fa'ilnya muannas kan? Nah, huruf mudhari'ahnya adalah ta. Gitu. Memang betul fa'ilnya adalah warokoh. Meskipun secara lafaz dia majrur, namun tetap dia digunakan mahalnya nih sebagai fa'il. Berarti tetap mengikuti si jenis fa'ilnya untuk fi'ilnya itu. Fi'ilnya tetap mengikuti jenis si fa'ilnya. Meskipun secara lafzinya dia
majrur seperti ini. Min harfu jarin zaidin warokatin fa'ilun majrurun fil lafzi marfu'un fil mahal. Qaulihi ta'ala wa kafa billahi syahida. Nah, sering ya dijadikan contoh wa kafa billahi syahida. Billahi. Nah, billahi alba'u harfu jarin zaidin. Nah, lafzul jalalah Allah itu dia sebagai fa'il majrur. Kan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Nah, ada catatan di ayat tersebut. Tuzadu alba'u kathiran. Nah, huruf ba itu sering ditambahkan pada failnya kafa. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah SWT berikut ini, wa kafa billahi wakila. Kemudian juga masih banyak di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di antaranya lagi ditambahkan oleh penulis, kafa binafsika al-yauma. Intinya apa? Setiap fa'il dengan fi'il kafa, seringnya kasiron kebanyakannya. Berarti kalau dikatakan kebanyakannya, jangan katakan semuanya tanpa terkecuali. Enggak, gitu. Mungkin ada satu atau dua di mana fa'il dari kafa tidak menggunakan huruf jar tambahan. Itu kalau kita buat sendiri boleh, boleh gitu. Tapi di dalam Al-Qur'an kebanyakannya itu fa'ilnya dengan adanya huruf jar ba tambahan di situ. Yang kita sebut nanti i'rabnya silatan wa taukidan. Nah, di sini beliau tidak pakai i'rab itu ya. Nah, nanti kita tambahkan saja nggak jadi masalah. Min nih, kita kan ini kan contohnya Al-Qur'an semua nih. Gitu. Contohnya Al-Quran semua. Ma tasbiqu min ummatin. Nah, ya. Minnya huruf jar tambahan, harfu jarin zaidin. Nah, tambahkan silatan wa taukidan. Sebagai penyambung silah. Begitu. Dan juga taukid penguat. Sebagai bentuk adab kita mengi'rab setiap lafal dari Al-Quranul Karim. Ya. Karena nanti kalau dikatakan zaid saja, karena yang namanya zaid itu sia-sia. Bagi orang yang nggak tahu fungsinya. Kalau orang yang udah tahu fungsinya, kalau di sini kan beliau kenapa tidak taruh silatan wa taukid dalam contoh irob-irob yang kita baca ini? Karena beliau udah jelaskan di catatan kaki, huruf jar tambahan itu memang ditambahkan untuk takkid menguatkan. Bahkan juga beliau tambahkan keterangan para ahli ulama nahu sebagiannya mengatakan dan bahkan menyebutkan itu disebutnya huruf silah. Gitu ya, penting sekali. Berikutnya wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'i. Nah, min yang mana ini? Min yang mana ini? Min syai'in. Ya, Min sesuatu syai'. pun tidak ada yang tersembunyi. Begitu. Jadi pastilah Allah mengetahui. Min harfu jarin zaidin syai'in fa'ilun majrurun fil lafzi marfu'un fil marfu'un fil mahal. Oke, sampai sini bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Mana Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz? Iya. Terkait apa ini? Huruf jar yang zaid ini untuk penerjemahan itu boleh tidak diterjemahkan Ustaz? Atau kalau misal diterjemahkan itu seperti apa? Jazakallah khairan. Biasanya juga tidak diterjemahkan oleh penerjemah-penerjemah profesional. Kenapa saya katakan penerjemah profesional yang dia juga belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang orang yang paham bahasa Arab tapi dia nggak belajar bahasa Indonesia. Ya kan kalau nggak salah itu bahasa Indonesia ini juga ada tes kemahirannya ya UKB apa uji kemahiran UKBI kalau nggak salah uji kemahiran berbahasa Indonesia dari Kemendikbud itu. Nah itu syarat kalau mendapatkan apa namanya sertifikat penerjemah profesional harus ada itu. Nah, itu biasanya yang kami tahu juga dari dosen-dosen kami yang masuk ke dalam asosiasi atau himpunan HPI itu, Himpunan Penerjemah Indonesia itu. Iya, itu ya terkadang tidak diterjemahkan.
sama seperti halnya wau ibtidak tuh. Wau ibtidak tidak diterjemahkan. Masa di awal kalimat dalam bahasa Indonesia ada dan. Kita harus sesuaikan juga lah dengan apa namanya kebahasaan Indonesiaan kita gitu. Dan kan kita anggap sebagai kata hubung, berarti ada sebelumnya. Nah, setelah titik itu pasti udah kalimat baru dalam kaidah bahasa Indonesia. Nah, terkadang kalau dalam bahasa Arab kan setelah titik ada wawul ibtida tuh, ya kan? Wow ya, itu tidak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi adanya penyesuaian-penyesuaian. Nah, kembali ke sini, min ya atau ba huruf jar tambahan itu terkadang tidak diterjemahkan. Tapi kalau misalkan bisa diterjemahkan dan enak gitu untuk dibaca penerjemahannya seperti yang ini mana? Nah, kalau yang ini tidak diterjemahkan nih, wakafa billahi syahida. Gimana cara nerjemahinnya kalau baknya diterjemahin? Dan cukuplah dengan Allah sebagai saksi. Enak-enak aja menurut sebagian orang, tapi agak gimana gitu ya. Kata dengan ini. Jadi langsung saja cukuplah Allah begitu. Cukuplah Allah itu sebagai saksi. Oke, kalau kita lihat penerjemahan di Kementerian Agama, Quran ayat 79 surat An-Nisa ini diterjemahkan nggak baknya? Coba teman-teman lihat tuh. Ada yang punya Quran terjemahan atau langsung aja ketik di internet tuh. Quran terjemah Kemenak surat An-Nisa ayat 79. Nanti dilihat ya, gitu. Itu tidak ada dengannya. Kemudian kalau yang ini maja'ana min basyirin, terkadang minnya ini diterjemahkan. Nanti coba dilihat itu juga. Quran Kemenak. Tidak ada seorang pun, tidak ada dari ya seorang pun yang mendatangi kami. Maupun kalimatnya biar lebih efektif di dalam bahasa Indonesia, ya kan lebih enak dengar mana. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami sama tidak ada dari seorang pun yang datang kepada kami. Teman-teman sendiri lebih enak yang mana dengannya? Yang tidak ada Tanpa darinya ya. dari, Apa? Di Tanpa dari, lebih tanpa dari. efektif ya dan semakin singkat dan udah langsung jelas gitu. Maka oleh sebab itulah ketika kita mengirab huruf-huruf tambahan seperti ini dalam Al-Quran harus kita lengkapi dengan silatan atau taukidan. Karena nanti ketika di penerjemahan bahasa Indonesia itu ada ungkapan-ungkapan langsung muncul tuh. Oh iya, enak dibuang. Nah, itu kayak sia-sia begitu. Nah, di dalam Al-Quran itu meskipun itu zaidah atau zaid tambahan tidak sia-sia karena fungsinya itu untuk memberikan penguat, penegasan, gitu ya. Tanbih yang kedua, kita lanjut. Qad yuhdisu al-fa'ilu al-fi'la. Nah, ini terkadang ya, fa'il itu apa? Yuhdis. Nah, ya, fa'il itu yuhdis. Apa artinya? Ahdasa yuhdisu. Hmm? Ada yang Disebutkan, tahu? Ustaz. Disebutkan. Disebutkan, dijadikan. Ya, ya, menjadikan apa? Fi'il seperti itu. Maka contoh lihat di sini kataba Muhammadun qara'a Aliyun. Nah, maksudnya dia yang membuat perbuatan. Kataba Muhammadun. Nah, siapa yang membuat perbuatan menulis? Ya Muhammad gitu. Karena Muhammad tentu bisa melakukan perbuatan menulis kan dia orang. Ali juga bisa nggak melakukan perbuatan membaca? Bisa. Akala Zaidun bisa melakukan perbuatan makan? Bisa. Begitu. Masyat Fatimah tuh. Apa artinya masyat? Hah? ber- berjalan bukan ya Ustaz? Iya, berjalan. Masa Yamsi. Gitu. Nah, ini penjelasan dari definisi fa'il yang tadi ya, teman-teman.
Kalau yang ini yuhdisu al-fa'ilu al-fi'la itu berarti yang mana? Yang koma bil fi'li. Gitu ya, yang koma bil fi'li. Tapi yang kedua ini yang ittasofa bil fi'li. Waqad yattasifu al-fa'ilu bil fi'li. Nah, terkadang fa'il itu disifati dengan fi'il. Nah, dia tidak bisa melakukan perbuatan itu tapi hanya disifati saja dengan perbuatan itu. Nahu contohnya mata Muhammadun begitu, ya. Nah, disifati dengan mati. Kemudian halaka binasa gitu, ya. Dia bukan melakukan perbuatan yang binasa enggak, tapi hanya disifati dengan perbuatan binasa. Ingkasaro azzujaju. Kaca bisa enggak melakukan perbuatan pecah? Tidak, Nggak bisa. Ustaz. Ya, Tidak. Ustaz. Tapi dia bisa pecah, ya kan? Tapi dia bisa pecah kalau dibanting. Ya, nah ketika nantinya pecah, maka dia langsung tersifati dengan pecah itu. Pecah di sini dia fiil. Kemudian ihtaraqo, terbakar. Ya, kayu, khasyab. Tanbih yang ketiga. La Buddha ini harus ayyataqaddama, ya, al fi'lu 'alal fa'ili. Harus fiil itu mendahului atas fa'ilnya. Contoh hadara Muhammadun. Nah, hadaranya di awal. Fa in taqaddama al fa'ilu, kalau fa'ilnya itu mendahuluinya fil makna dalam makna alal fi'li atas fi'il karena mubtada, maka jadilah mubtada. Siapa yang jadi mubtada? Muhammadnya. Terus hadoronya apa? Khobar jumlah. Ya, khobar jumlah untuk Muhammad. Gitu. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jadi kita irobnya begini. Hadara fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Muhammad. Wal jumlatul fi'liyatu hadara fi mahalli raf'in khabaru Muhammad. Sampai sini paham? Muhammad mubtada marfu wa alamat rafiyah dhammah zahirah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, izin Ustaz. Ya. Berarti yang fa'il disifati dengan fi'ilnya begitu, berarti fi'ilnya itu dalam bahasa Indonesia tidak berarti kata kerja, Ustaz, ya. Artinya kata sifat begitu ya. Misalnya Hmm. tadi kaca Enggak, pecah. itu Kaca kan kaidah sifat dari kan. mana? Kalau kita terjemahkan dia tetap hitungannya kata kerja. Oh, Nah, tetap jadi kalau sebagai dalam kata bahasa kerja. Indonesia, jadi itu gini, itu adalah fiilnya fiil lazim, gitu. Nah, kadangkala ada orang yang tadi mungkin dia belum sampai materi ke bahasa Indonesia sampai situ terkait jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Indonesia itu. Terbagi juga dua, ada transitif sama intransitif. Nah, Intransit. istilahnya begitu kan? Itu istilah ya yang digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau di sekolah-sekolah kayaknya belum dipelajari ya. Allahu a'lam. Atau mungkin sudah di SMA ya. Kayaknya di SMA itu. Kata kerja transitif sama intransitif. Begitu. Nah, yang terbakar, pecah, begitu. Pecah sama memecahkan beda nggak? Beda. Pecah dia tetap kata kerja, tapi kata kerja yang tidak butuh objek. Tapi kalau memecahkan dalam bahasa bahasa Indonesia itu transitif. Transitif itu adalah kata kerja yang butuh pada objek. Dalam bahasa Arab ada, yakni fiil muta'addi. Itu. Nah, kalau kalau bahasa Indonesia itu uniknya juga bahasa Indonesia, saya katakan ya. Jadi jangan sampai kita merendahkan bahasa kita, bahasa Indonesia. Enggak. Meskipun kita tetap meletakkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling tinggi, gitu. Namun semuanya memiliki keunikan yang masing-masing. Dan inilah bahasa luar biasanya, gitu ya. Tinggal ditambahkan imbuhan, me, dan an, langsung jadilah satu kata kerja itu, ya, nah, menjadi transitif. Pecah memecahkan. Duduk mendudukkan. Mendudukan jadi
transitif. Duduk ya intransitif. Gitu. Paham sampai sini? Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya. Tidak ya? Sebetulnya dikit pembahasan kita itu. Bisa aja 1 jam kita habiskan untuk bahas fa'il ini. Tapi ya kita sedikit-sedikit. So, di pertemuan besok kita akan bahas aqsamul fa'il, pembagian fa'il. Langsung kita tutup dengan latihan tatbiqatsnya. Lalu di pertemuan pekan depan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mungkin kalau bisa kita habiskan atau bagi 2 ya. Nanti kita lihat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan al hudrikum. Wa barakallahu fi alamina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.